Wanita itu pulang ke rumah, menemukan dengan terkejut, putri kesayangannya ternyata duduk di lantai makan. Dia dengan penuh kasih bertanya kepada putrinya, "Kenapa kamu makan sendirian di sini?" Namun kata-kata putrinya membuatnya sangat marah. Hanya karena ibu mertuanya yang mementingkan laki-laki, menganggap putrinya adalah beban, jadi tidak membiarkannya duduk di meja untuk makan. "Ibu, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu kepada Jia-Jia? Mengatakan hal seperti ini? Ini adalah aturan dari leluhur. Aturan yang telah ditetapkan. Wanita tidak boleh duduk di meja untuk makan. Lagi pula, cucu laki-lakiku akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Tidak boleh memburuk keberuntungannya. Dan juga, bukan hanya dia, kamu juga tidak boleh duduk di meja untuk makan." Wanita yang tidak terima menunjuk adik ipar di meja dan bertanya kepada ibu mertuanya, "Kenapa dia bisa duduk di meja?" Tak disangka, ibu mertua justru berkata, "Adik ipar telah melahirkan cucu laki-laki untuk keluarga. Wanita itu bisa dibandingkan dengan apa? Jika mau menyalahkan, salahkan saja perutnya yang tidak beruntung. Tidak melahirkan anak laki-laki. Baik, mengingat kita berdua tidak layak duduk di meja untuk makan, maka hadiah yang saya berikan kepada kalian, jangan berharap untuk mendapatkannya." Ternyata baru saja, wanita baru saja kembali dari luar negeri, untuk dapat memperluas pasar internasional. Dia sudah 5 tahun tidak pulang ke rumah, juga tidak tahu bagaimana keadaan di rumah sekarang. Kali ini pulang juga membawa hadiah. Sekretaris merasa, jelas sekali ibu mertua dan saudara ipar tidak baik kepada wanita. Mengapa masih harus memberi mereka, menyiapkan hadiah yang begitu mahal? Namun wanita berkata bahwa mereka tetap satu keluarga. Tanpa disadari, putrinya sedang dibuli saat itu. Melihat dirinya sedang difoto diam-diam, Jia-Jia dengan marah mempertanyakan. Namun, sepupunya memotong dan berargumen, mengatakan bahwa dia terlalu pelit. Jia-Jia ingin merebut ponsel untuk menghapus foto tersebut. Namun, sepupunya memanggil nenek. Musuh mendahului mengadu. Nenek langsung menamparkan Jia-Jia di tempat. Jia-Jia merasa tertekan dan mengatakan bahwa sepupunya yang pertama kali merekamnya secara diam-diam. Namun nenek melihat dia berani membantah. Dia mengambil sapu ayam dan hendak memukulnya. Saat itu, wanita itu kembali. "Berhenti. Saya telah berjuang di luar negeri selama 5 tahun. Kalian memperlakukan seperti ini. Putri saya, apakah kamu baik-baik saja?" Dia berbalik dan mempertanyakan ibu mertuanya apa yang terjadi. Namun ibu mertua hanya mengatakan bahwa dia sedang membersihkan. Seorang wanita tua sendirian. Selama 5 tahun wanita itu pergi ke luar negeri. Dia dengan susah payah melayani seluruh keluarganya. Ini belum termasuk meminta uang darinya. Sebaliknya, dia malah berteriak keras. Namun wanita itu jelas melihat, ibu mertua baru saja memukul putrinya. Melihat hal itu, ibu mertua menyuruhnya untuk bertanya kepada putrinya. Wanita itu meminta putrinya untuk berani mengatakannya. Dia akan mendukungnya. Jia-Jia melihat ancaman dari sepupunya dan neneknya. Seketika tidak berani berkata apa-apa. "Aku hanya bisa berbohong kepada ibuku dan mengatakan bahwa aku terjatuh secara tidak sengaja." Di samping, mertua dengan bangga menyuruh wanita itu pergi untuk mengumpulkan hadiah-hadiah. Nanti saat makan, bagi-bagikan kepada semua orang. Wanita itu tidak punya pilihan selain membiarkan putrinya makan terlebih dahulu. Maka terjadilah adegan yang awal. Mertua melihat wanita itu berani bersikap seperti ini padanya. Dengan wajah sedih meminta anaknya untuk mengatur istrinya. Namun wanita itu berkata bahwa hadiah-hadiah ini dibelinya. Dia merusak barangnya sendiri seolah-olah itu wajar. Dia juga mengatakan bahwa rumah ini adalah miliknya. Suruh mereka pergi. Mertua langsung mengetuk meja dan berkata, "Rumah ini sekarang mereka tinggali, jadi itu milik mereka." Belum saatnya wanita itu untuk mengusir orang. Saat itu suami juga berdiri. Suruh dia tidak marah pada ibu di tengah perayaan. Menganjurkan dia untuk duduk dan makan terlebih dahulu. Maka wanita itu langsung menarik keponakannya menjauh. Menarik putrinya untuk duduk. Dia juga mengeluarkan giok yang khusus dipilih untuk putrinya. Memberikannya padanya, tetapi ibu mertua tiba-tiba muncul dan berkata, "Jia-Jia pada akhirnya akan menikah juga. Giok yang begitu bagus seharusnya diberikan kepada cucu laki-laki tertuanya." Iya, kakak ipar, mengasuh anak perempuan itu sama seperti mengasuh serigala yang tidak berterima kasih. Cepat atau lambat, dia akan menjadi milik orang lain. Kalau saya boleh berkata, ikuti saja kata ibu kita. Berikan kepada Yu Chen dari keluarga kita. Lagi pula, kalian tidak memiliki anak laki-laki. Nanti ketika Yu Chen sudah besar, masih bisa memberi kalian pensiun, ya. Wanita itu langsung membalas. Dia mengatakan bahwa keponakannya memiliki ibu yang tidak berterima kasih seperti kamu. Dia tidak berani membiarkan keponakannya merawatnya. Istri adik yang marah, secara tidak sengaja membocorkan tentang rencana pindah rumah. Wanita itu segera bertanya kepada suaminya tentang rumah apa yang akan dipindahkan. Suaminya yang merasa bersalah meminta dia untuk makan dulu sebelum membahasnya. Ternyata, ibu mertua berencana untuk mengalihkan rumah di kawasan sekolah ini.
ke nama adik suami, dan dengan percaya diri mengatakan bahwa ketika keponakan sukses di masa depan, dia akan mengembalikan rumah itu kepada mereka. Namun, wanita itu sama sekali tidak terpengaruh oleh ini. Dia langsung mengatakan bahwa keponakan itu bukan anaknya. Kenapa harus menukar rumah kawasan sekolah itu kepada mereka? Jika mereka ingin rumah itu, bukankah mereka bisa membelinya sendiri? Namun, ibu mertua merasa, wanita itu bahkan tidak mau membantu hal kecil ini. Dan adik suami bahkan lebih tidak tahu malu. Dia mengatakan bahwa mereka hanya meminjam rumah dari wanita itu. Lagi pula, dia sangat kaya dan bisa membeli yang lain. Wanita itu langsung membalas dengan marah. Tak disangka, suaminya tidak hanya tidak mendukungnya, tetapi juga berpikir bahwa keluarga harus saling membantu. Pei Zheyan, apakah kamu gila? Mengalihkan rumah itu kepada mereka. Apa yang harus kita lakukan dengan Jia-Jia? Jia-Jia ini, bukankah dia masih punya 1 tahun? Sebelum masuk universitas, nanti kita cari cara lain. Lihat, anakku sudah setuju. Rumah ini harus ditukar, tidak peduli bagaimana. Jika tidak ditukar, tetap harus ditukar. Melihat wanita yang tidak bisa diajak bernegosiasi, segera, ibu mertua mulai berpura-pura menyedihkan. Berteriak tentang betapa sulitnya hidupnya. Anaknya bahkan menikahi wanita seperti ini. Dan suami yang bergantung pada ibunya. Juga meminta wanita untuk tidak lagi membuat keributan. Wanita tidak menyangka suaminya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Adik suami juga membujuk suaminya. Wanita sama sekali tidak menganggapnya serius. Yang lebih konyol adalah, mereka bahkan merasa wanita itu telah mengkhianati suaminya. Lagi pula, pria itu jelas memiliki lipatan mata tunggal. Tapi Jia-Jia memiliki lipatan mata ganda. Tidak peduli bagaimana wanita menjelaskan. Mereka tetap bersikeras bahwa dia sedang memelihara pria di luar. Kemudian mereka ingin memberi pelajaran kepada ibu dan anak perempuan itu. Namun, wanita itu langsung mendorong mereka pergi. Wanita yang tidak ingin berbicara lebih banyak dengan mereka, menarik putrinya dan kembali ke kamar. Saat itu dia justru melihat bekas luka di tubuh putrinya. Bertanya kepada putrinya apa yang terjadi. Tetapi mendengar putrinya menangis berkata, mengapa nenek tidak menyukainya? Hanya menyukai kakaknya. Menyadari, wanita itu dengan penuh kasih sayang meminta putrinya untuk tidak takut. Ibu akan melindungimu. Setelah susah payah menidurkan putrinya, wanita itu kembali ke kamarnya. Menemukan bahwa perhiasannya telah hilang. Pergi ke tempat mertuanya. Tetapi mengetahui bahwa suaminya berencana untuk menceraikannya. Dan juga ingin mendapatkan hartanya. Sia-sia mereka menikah selama bertahun-tahun. Namun suaminya hanya memikirkan uangnya. Mertuanya juga meminta suaminya untuk mengambil uang dari perusahaan wanita itu terlebih dahulu. Pada saat itu wanita itu juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Pei Zheyan, kamu tidak berperi kemanusiaan. Maka jangan salahkan aku jika tidak adil. Keesokan harinya wanita itu sengaja berkata di depan semua orang. Perhiasan saya hilang. Melihat suami dan ibu mertuanya, mereka semua bilang tidak tahu. Wanita itu langsung mengeluarkan ponselnya untuk melapor ke polisi. Dia juga bilang pasti ada pencuri yang masuk ke rumah. Barang-barang itu cukup untuk menghukumnya 20 tahun. Ibu mertua yang mendengar kata-kata ini, mereka langsung panik. Suami juga buru-buru menghentikan wanita itu. Ibu mertua bahkan berpura-pura sakit di dada. Adik ipar perempuan memanfaatkan kesempatan untuk menyalahkan wanita itu karena tidak menjaga barangnya dengan baik. Dia juga menyalahkan mereka yang mencuri. Semua ini membuat ibu sakit. Adik suami juga bilang bahwa wanita itu yang membuat ibu sakit. Jadi dia harus melayani ibu dengan baik. Ibu mertua setelah mendengar itu, segera meminta wanita itu untuk menyiapkan pesta besar untuknya. Dia juga ingin wanita itu memijat dan mencuci kakinya. Semangat Anda ini, hidup lebih lama dari kura-kura. Selera makan lebih baik dari babi. Tidak perlu orang lain khawatir. Bagaimana cara berbicara dengan ibuku? Tian Siwei, saya lihat Anda sudah jelas tidak ingin melayani saya. Adik lelaki suami di samping berkata, jika wanita tidak mau melayani, harus mengeluarkan 5 juta. Anggap saja itu sebagai biaya perawatan selama beberapa tahun ini. Suami juga berkata, wanita melayani ibu mertua adalah kewajiban yang wajar. Wanita membalas, jika kamu begitu ingin berbakti, maka berhentilah dari pekerjaanmu. Baik-baiklah di rumah melayani kamu. Saya tidak menyangka. Namun ibu mertua berkata, bagaimana mungkin anaknya bisa melayani orang di rumah? Jika ada yang berhenti, itu juga wanita yang berhenti. Juga meminta wanita untuk menyerahkan perusahaan kepada anaknya. Jika dia tidak memberi, maka carikan Jia-Jia seorang ibu tiri yang akan memukulnya setiap hari. Menyadari bahwa dia tidak bisa lagi disedot darahnya oleh mereka, maka wanita berpura-pura setuju. Mereka yang mengira wanita takut menjadi semakin bangga, segera meminta wanita untuk membelikan mereka rumah di kawasan sekolah yang lebih mahal. Ibu mertua yang hanya memikirkan cucu pertamanya, segera ingin membawa wanita untuk membayar. Dan suami juga jelas menyetujuinya. Jika kamu berani pergi,
Aku akan mematahkan kakimu. Tenang saja, mematahkan kakimu. Tidak hanya tidak akan berjalan. Saya masih ingin membuat kalian ini merencanakan kejatuhanku. Semua membayar harganya. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying. I need something more in this life. It ain't finding me. Fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose. A reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a frat kid haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn. And you find out why. It wasn't ever that cool to be a try-hard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust them. If the money hot and tell them I'm a bustin'. I don't understand, hate all the fussing. Get a job, get a life, go do something. It's 5 a.m., ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst. I could feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. I got this anger inside of my veins, pumping adrenaline when I feel pain. I don't know why I was born with this. I feel so torn and shit, I can't ignore it, yeah. I wanna punch till my knuckles are bleeding. I want your best, so when I win, you're defeated. Go ahead, think that my kindness is weakness. I'll use that naiveness. I got a disease and it's choking, it's squeezing me. I cannot sleep till I get what I'm seeking. Need every dream in my mind be completed. I live for competing. It gives me a reason to live, a reason to get up again and again, a reason to wake up at 5 a.m. I need it to keep me from sinking. I swim if I didn't. I fear I would become an inch. I don't have a limit. If I want it, then I'll get it. Never quit it. I'ma win it. And in every single minute, hitting every single inning, get it once again and again. And I'm living for the moment. If I want it, then I'll own it. I can feel it in my stomach, man. I really fucking want it, man. I do it 'cause I love it. I will always give 100. Never quit until I'm first place. Never been so thirsty. Living life without a purpose. That would be the worst. Ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst. I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. It's 5 a.m., ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst. I could feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying. I need something more in this life. It ain't finding me. Fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose. A reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a frat kid haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about
it takes smarts, it takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust 'em. If the money hot and tell 'em I'm a bustin'. I don't understand, hate all the fussing. Get a job, get a life, go do something. It's 5 a.m., ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst, I could feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what